Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul, untuk bertatap muka di tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini dalam rangka belajar di bulan suci Ramadan. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kehadiran kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang mengikis kita minat dzulumatil nur, yakni dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang seperti yang telah kita rasakan pada siang hari ini. Adik-adikku sekalian, mau lanjut? Ya, lanjut. Puasa semua ini, ya. Puasa semua. Thank you, puasa semua. Alhamdulillah. Mau lanjut? Si semangat. Ungguan. Ya. Berarti kalau mau lanjut, siap untuk mendengarkan, siap untuk menyimak, siap untuk main. Oke. Nah, materi kita kali ini yakni seputar nuzulul Quran. Ada yang tahu apa itu nuzulul Quran? Pernah dengar nggak kata nuzulul Quran? Pernah dengar? Pernah dengar? Ungguan pernah dengar? Ada yang tahu nuzulul Quran? Ada yang tahu? Yang tahu acungkan tangan. Nuzulul Quran. Ada yang tahu? Yang cewek tahu? Nuzulul Quran? Turunnya Al-Quran. Ada lagi yang lain? Nuzul Quran, nuzul kata rosan, turunnya Al-Quran. Baik, nuzul Quran itu sangat penting untuk kita kaji, karena memang nuzul Quran itu ilmu yang membahas tentang Al-Quran, yang mana Al-Quran itu memang kitab suci umat Islam. Maka seharusnya kita memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Materi kita kali ini yang akan kita bahas, yang pertama ini pengertian nuzulul Quran. Bagaimana pengertiannya? Terus nanti ke tahap-tahap turunnya Al-Quran. Terus yang ketiga, dalil turunnya Al-Quran. Selanjutnya, metode turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu bagaimana? Nanti akan kita bahas bersama. Terus yang kelima, periode diturunkan Al-Quran itu bagaimana? Nanti juga kita bahas bersama. Yang terakhir, hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Apa hikmahnya? Nah, ya nanti kita bahas bersama. Sebelum kita masuk pada penjelasan
lebih luas lagi, maka alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu nuzulul Quran. Ada yang tahu turunnya Al-Quran? Jadi pengertian nuzulul Quran itu yang mana secara bahasa nuzulul Quran itu terdiri dari dua kata. Yang pertama apa? Nuzulul. Yang kedua Quran. Nuzulul itu apa? Turun. Turun. Nuzulul itu ada yang bisa baca? Nuzulul adalah menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan Al-Quran kitab suci umat Islam. Jadi disimpulkan bahwa nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, yaitu di mana? Di muka di bumi. Paham? Paham? Coba cewek, apa itu nuzulul Quran? Turunnya Al-Quran, proses turunnya Al-Quran. Paham? Lanjut. Nah, sekarang masuk ke tahap-tahap turunnya Al-Quran. Bagaimana tahap-tahapannya Al-Quran itu turun? Apakah turun secara langsung tiba-tiba 30 juz? Nah, tidak ya, akan tapi melalui proses. Itu yang pertama, Al-Quran itu dari siapa? Allah, kalamullah, firman Allah. Nah, itu pertama kali Allah itu menurunkan tidak langsung ke Nabi Muhammad, melainkan melalui proses. Allah itu pertama kali itu meletakkan di Lauhil Mahfuz. Pertama kali diletakkan Al-Quran itu Lauhil Mahfuz. Apa itu Lauhil Mahfuz? Ada yang tahu? Lauhil Mahfuz itu apa? Ayo, apa? Sebuah tempat yang di dalamnya tercatat apalah. Lauhil Mahfuz itu adalah sebuah tempat yang mana di dalamnya itu tercatat semua takdir dan peristiwa yang akan terjadi dalam semesta. Semua itu sudah tercatat. Maka Lauhil Mahfuz itu adalah sebuah tempat yang di dalamnya tercatat semua takdir alam semesta. Paham? Jadi Allah itu pertama kali menurunkan itu di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua, dari Lauhil Mahfuz itu diturunkan lagi ke mana? Ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Langit dunia. Dari Allah itu menempatkan Al-Quran di Lauhil Mahfuz pertama. Kemudian dari Lauhil Mahfuz diturunkan lagi ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia baru diturunkan kepada Nabi Muhammad. Turunnya Al-Quran ke Nabi Muhammad itu apakah sekaligus 30 juz? Gimana? Secara berangsur-angsur. Jadi turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah tadi ke Nabi Muhammad itu turunnya secara berangsur-angsur. Kenik sekali. Entah nanti berangsur-angsur kenik sekali. Sedangkan kalau dari Allah ke Lauhil Mahfuz itu sekaligus 30 juz. Bukan berangsur-angsur lagi kalau dari Allah ke Lauhil Mahfuz 30 juz sekaligus. Terus ke Baitul Izzah 30 juz sekaligus. Baru kepada Nabi Muhammad itu berangsur-angsur. Paham? Lanjut. Membuat paham. Yuk kita lanjut ke dalil tentang turunnya Al-Quran. Apakah ada dalilnya? Ada.
Jadi turunnya Al-Quran itu tidak semata-mata karena pun hanya karangan cerita saja, melainkan memang sudah tertera di dalam Al-Quran. Yang mana pertama Allah itu menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz itu ada dalilnya. Yang mana di dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Itu bunyinya bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz, bahwa memang Allah itu pertama kali meletakkan Al-Quran itu di lauhil mahfuz. Kemudian setelah diturunkan ke lauhil mahfuz, Allah menurunkan ke Baitul Izzah. Di mana itu Baitul Izzah? Di langit dunia. Sebelum turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah atau langit dunia, para jin itu bisa naik ke langit. Para jin, setan itu bisa naik ke langit. Sebelum Al-Quran itu diturunkan ke langit, ke Baitul Izzah, jin itu bisa naik ke langit. Baru setelah Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah, jin dan setan ini udah nggak bisa naik ke langit. Kenapa? Karena dari segi mulianya Al-Quran dijaga ketat oleh Allah. Jadi setan jin itu nggak bisa mengganggu Al-Quran itu. Dari segi mulianya Al-Quran. Apakah ada dalilnya Allah menurunkan dari Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah? Ada dalilnya? Ada. Di dalam Quran surat Al-Qadar ayat, tahu ayat surat Al-Qadar tahu? Tahu surat Al-Qadar. Coba bacakan, siapa yang tahu? Yang tahu, coba bacakan. Gus, cewek bisa? Surat Al-Qadar bisa? Coba baca bersama-sama. Yuk. Surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu tertera di dalam Quran surat Al-Qadar, yang mana inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan jadi Allah itu menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Ada yang tahu? 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yaitu di hari ganjil tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Itu hari malam bulan Lailatul Qadar. Kemudian di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Al-Baqarah ayat 185. Yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim? Ada yang tahu? Itu Al-Baqarah ayat 185 mengenai Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Makanya di bulan suci Ramadan memperbanyak membaca
Al-Quran. Karena membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu akan lipat gandakan pahalanya. Bukan hanya membaca Al-Quran, melainkan amal-amal ibadah yang ayo fokus lagi. Yang siap mendengarkan tadi. Kemudian lanjut dari Lauhil Mahfuz sudah, Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sudah. Kemudian kepada Nabi Muhammad, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur. Yang mana sudah tertera di dalam Al-Quran surat apa? Turunnya Al-Quran secara bertahap kepada Rasulullah selama berapa tahun? 23 tahun. Jadi bukan hanya turun dalam waktu sehari semalam, tidak, melainkan selama 23 tahun. Makanya berproses dari segi mulianya Al-Quran. Jadi mau turun sekaligus tak mampu. Jadi sesuai dengan firman Allah yang mana Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Surat apa? Ini. Coba baca, ada yang tahu? Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Yang mana Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya dengan perlahan-lahan. Paham? Ya, jadi Al-Quran itu pada intinya turun itu bukan hanya karena cerita-cerita orang terdahulu, melainkan memang sudah tertera di dalam Al-Quran. Yang mana ada berapa tahap? Tadi tahapan Al-Quran turun 3. Yang pertama dari Allah ke apa? Lailatul Mahfuz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz diturunkan lagi ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Langit dunia. Kemudian dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur melalui apa? Turunnya Al-Quran ke Nabi Muhammad itu melalui siapa? Malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril. Ini melalui Sony. Paham? Lanjut. Jadi proses turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi tak pas langsung tegur Al-Quran sekaligus 30 juz, tidak, melainkan berproses bertahap. Kemudian turunnya Al-Quran itu pernah dengar nggak kalian turunnya Al-Quran itu tanggal 17? Pernah dengar? Pernah kalian dengar peringatan nuzul Quran? Kan kadang-kadang itu di masjid-masjid peringatan nuzul Quran, memperingati nuzul Quran. Pernah dengar? Pernah. Tanggal berapa itu biasanya? Peringatan nuzul Quran 17. Kok bisa 17? Jadi itu ada dalilnya, bukan hanya cerita-cerita belaka, melainkan memang sudah di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, yang mana dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 41.
yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang mana Allah itu menurunkan jika kamu beriman, in kuntum amantum, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari Al-Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Ngerti kalian? Turunnya Al-Quran itu di hari Furqan, yaitu bertemunya dua pasukan. Bertemunya dua pasukan, ngerti? Pasukan apa? Pasukan, dua pasukan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Jadi pada waktu itu ada peperangan pada waktu Nabi Muhammad itu yang dinamakan hari, yang dinamakan apa? Perang apa itu namanya? Perang Badar. Jadi turunnya Al-Quran itu bertepatan dengan perang Badar. Sedangkan perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Makanya banyak yang memperingati nuzulul Quran itu di tanggal 17. Jadi ini dalilnya. Quran surat Al-Anfal ayat 41. Kemudian wahyu pertama turun itu di mana? Kalian tahu? Gua Hero. Di mana Gua Hero? Gua Hero di mana Gua Hero? Di Jabal Nur dekat Mekah. Jadi pertama kali wahyu turun itu di Gua Hero. Surat apa? Ada yang tahu? Pertama kali surat Iqra. Apa surat Iqra? Surat Al-Alaq. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 5. Hafal? Al-Alaq ayat 1 sampai 5 hafal? Coba yang hafal bacakan. Yuk. Siapa? Hafal. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada yang hafal? Bingung. Ayo, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba. Saya beri kasih bocoran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ayo. Bagus. Yang lain apa? Ayo coba baca bersama-sama. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, saya tahu. Pertama kali itu surat Al-Alaq diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suruh bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sedangkan Nabi itu tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, jadi kebingungan. Jadi dibimbing oleh malaikat Jibril untuk membacanya. Paham? Paham? Dari tadi yang dibahas itu apa saja? Apa? Nuzul Quran, terus Telurnya Quran. iya, terus selanjutnya pembahasan tadi selanjutnya. Hah? Dalil-dalil turunnya Al-Quran. Ya. Terus apa lagi yang dibahas tadi? Ya, sekarang masuk ke metode turunnya Al-Quran. Gimana metode turunnya Al-Quran? Turunnya Al-Quran itu apakah sekali turun ke Korea, apa melalui tukang sapu? Apakah melalui burung
Bang Mas Datuk. Nah, di sini ada metodenya. Turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad itu yang pertama. Yang pertama, wahyu itu disampaikan melalui mimpi Nabi Muhammad. Jadi wahyu itu terkadang Al-Qur'an itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu terkadang melalui mimpi. Kan mimpi itu bisa kan cuma bunga tidur tak? Ya kan? Kok bisa dijadikan landasan? Karena tidurnya Nabi Muhammad itu beda dengan tidurnya kita. Kita sebelum tidur masih ya apa? Ya tahu lagi sudah makan, terus pada tidur. Ya kalau Nabi Muhammad sebelum tidur baca doa, berzikir mengingat Allah. Ya otomatis mimpinya itu benar. Ya kalau tidak mimpi segala hal. Ada yang mimpi dikejar setan, dikejar. Iya, Dani. Mimpi, pernah mimpi. Terus metode selanjutnya, metode turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad itu yang kedua, wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad dengan cara dibisikkan ke dalam jiwanya. Terkadang itu wahyu Al-Qur'an turun itu langsung dibisikkan di jiwanya terkadang. Kemudian yang ketiga, wahyu itu terkadang disampaikan dengan cara kedatangan malaikat yang menyerupai seorang laki-laki yang tampan. Terkadang wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, tapi nyamar menyerupai seorang laki-laki yang tampan. Kemudian langsung disampaikan kepada Rasulullah. Ini loh wahyu dari Allah, begini. Nah, langsung disampaikan. Kemudian metode selanjutnya, wahyu itu datang kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang memperlihatkan rupanya yang asli. Nah, terkadang malaikat Jibril itu menampakkan secara langsung bertemu dengan Nabi Muhammad, baru langsung wahyunya itu disampaikan secara face to face, tatap muka. Kemudian metode selanjutnya yaitu ketika Nabi Muhammad SAW berada di atas langit pada malam Isra Mi'raj. Jadi terkadang wahyu itu disampaikan tanpa pelantara. Terkadang langsung disampaikan oleh Allah. Jadi metodenya itu beda-beda. Jadi pertama itu kadang melalui mimpi, kadang melalui apalagi tadi Al-Qur'an itu diwahyukan itu terkadang melalui mimpi, terus bisikan, terkadang melalui malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki, terkadang melalui melalui mimpi sudah, terkadang langsung tanpa pelantara langsung dari Allah terkadang. Jadi metodenya itu seperti itu. Paham? Nah, sekarang lanjut. Paham? Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Paham? Nah, lanjut. Ya, cepat. Periode diturunkan Al-Qur'an. Periode turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan ke Nabi Muhammad itu berapa periode? 3. Berapa? 2 periode. Yang pertama periode Mekah, yang kedua periode Madinah. Karena Nabi itu lahir di mana? Di Madinah. Mekah. Di Mekah. Jadi otomatis Al-Qur'an itu sewaktu hidup di Mekah, Nabi kan itu wahyu turun itu kan pas waktu di Mekah. Nah, ibaratnya itu disebut ayatnya itu nanti disebut ayat Makkiyah. Nah, kemudian dari Mekah itu kan nantinya hijrah pindah ke Madinah. Nah, pas waktu wahyu diturunkan di Madinah, maka ayat itu disebut apa? Surat itu disebut Madani.
Madaniyah. Jadi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pas waktu di Mekah itu ayatnya disebut Makkiyah. Kalau pas Nabi waktu wahyu turun ada di Madinah, maka ayatnya disebut Madaniyah. Contoh coba kasih contoh surat ayat Quran surat yang diturunkan di Mekah. Seperti apa? Surat yang diturunkan di Mekah. Kan itu ada dua, ada Quran yang diturunkan di waktu di Mekah, kemudian pas waktu di Madinah. Contohnya surat Al-Quran yang pas waktu di Mekah. Kasih contoh satu. Al-Fatihah. Ya banyak ya. Salah satunya itu Al-Ma'un, itu surat yang turun di Mekah. Al-Ma'un, Al-Quraish, Al-Ma'un, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi ciri-cirinya itu ya surat-surat yang turun di Mekah itu agak pendek. Hafal surat Al-Ma'un? Al-Ma'un. Coba baca bersama-sama surat Al-Ma'un. Contohnya lagi Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Coba baca bersama-sama. Kita hafal dari TK lagi. Yuk bareng bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nas terakhir. Itu tadi contoh ayat yang turun di mana? Surat yang turun di mana? Di Mekah. Nah, contoh sekarang kasih contoh yang turun di Madinah. Al-Zalzalah bagus. Al-Zalzalah hafal. Al-Zalzalah. Alhamdulillah. Ada yang hafal surat Al-Zalzalah? Hafal. Ayo yang hafal. Ajukan baca nanti. Enggak ada surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil. Nah itu contoh surat yang turun di Madinah. Paham? Jadi periode turunnya Al-Quran itu ada dua periode. Yang pertama periode Mekah, yang kedua periode Madinah. Paham? Lanjut. Sekarang hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap. Hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap. Jadi turunnya Al-Quran itu secara bertahap, tidak langsung diturunkan secara full 30 juz. Itu karena ada hikmahnya, ada alasannya. Jadi hikmahnya itu yang pertama. Ayo baca yang pertama itu apa? Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur atau secara bertahap.
Apa hikmahnya? Yang pertama apa? Mudah untuk dihafal. Jadi kalau Al-Quran diturunkan secara bertahap itu mudah dihafal hikmahnya. Kalau pas langsung 30 juz diturunkan kebingungan. Karena pada waktu itu Nabi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi diturunkan secara bertahap agar mudah dihafal. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua agar mudah untuk dipahami. Jadi selain untuk mudah dihafal juga untuk agar mudah dipahami. Terus hikmah yang selanjutnya, hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap selanjutnya agar mudah untuk diamalkan. Jadi hikmahnya yang ketiga ini agar mudah untuk diamalkan. Paham? Jadi ada hikmahnya ya, ada alasannya kenapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Paham? Buat bang. Nah, kesimpulannya sekarang dari awal pembahasan sampai terakhir tadi itu kesimpulannya apa? Kira-kira kalian paham? Coba apa dari awal tadi itu penjelasan sampai akhir itu kesimpulannya itu bagaimana? Al-Quran itu turun secara apa? Al-Quran itu tidak turun apa? Secara langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, melainkan melalui proses. Prosesnya bagaimana tadi itu dari awal? Dari Allah diletakkan dulu di Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan lagi ke Baitul Izzah, baru ke Nabi Muhammad. Terus kesimpulan yang kedua apa lagi? Ada yang tahu kesimpulan yang kedua tadi? Ayo. Apa? Sebelum turun kepada Nabi Muhammad, Al-Quran itu sudah sempurna di Lauhil Mahfuz, jadi sudah sempurna. Terus lanjut yang ketiga, kesimpulannya yang ketiga tadi apa? Apa? Ayo. Apa? Al-Quran itu sudah. Oh iya, kok sama? Turunnya Al-Quran itu terjadi di bulan apa? Malam apa? Apa? Turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kan kalau ke Nabi Muhammad itu beda. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah turunnya itu kapan? Di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bulan apa? Bulan Ramadan. Ya. Terus lanjut kesimpulan selanjutnya. Turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itu di tanggal berapa? 17 Ramadan. Terus apalagi kesimpulan selanjutnya? Tadi yang dijelaskan dari awal sampai akhir. Ada lagi? Turunnya Al-Quran terjadi pertama kali di mana? Di Gua Hiro. Di mana Gua Hiro? Yaitu Jabal Nur dekat Mekah. Surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Turunnya Al-Quran itu pertama kali Nabi umur berapa? 40. Bagus. Al-Quran itu diturunkan pada Nabi Muhammad itu 2 periode katanya. Ayo, yang tadi itu apa saja periode?
periode Mekah dan periode Madinah. Terus Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Terus Al-Quran berperan sebagai pedoman hidup dan landasan hukum Islam. Jadi Al-Quran itu memang diturunkan sebagai landasan hidup, sebagai landasan hidup. Terus yang terakhir, Al-Quran itu dijaga keasliannya sejak turun di Lauhil Mahfuz hingga hari kiamat. Jadi memang dijaga. Awalnya setan itu dan jin bisa naik ke atas, ke langit. Karena sudah Al-Quran diturunkan, maka setan dan jin itu tidak bisa naik ke atas. Karena dari saking ketatnya penjagaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang sudah dijaga dari awal sampai hari kiamat. Jadi tidak ada yang bisa mengubahnya. Paham? Paham? Ada yang mau ditanyakan dari awal sampai tadi? Ya, ada yang mau ditanyakan. Saya buka 2 pertanyaan, cowok 1, cewek 1. Ayo, bebas, intinya seputar nuzulul Quran, tentang Al-Quran. Ada. Ayo, Rosan. Tanya San, seputar Al-Quran dan nuzulul Quran dari tadi, dari awal sampai akhir. Berarti paham semua ya? Benar. Nanti kalau saya nanya kira-kira bisa? Bisa. Ya, jadi sudah paham semua ya. Sudah cukup? Cukup? Ya, semoga manfaat barokah. Amin. Allahumma barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.